Oke, jadi di konten kali ini ada upil gue. Oh my god. Gue akan menceritakan tentang perjalanan gue menulis buku fiksi ini. Jadi pertama kali banget sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, I decided to make a comic, membuat komik strip gitulah di Instagram gambar gue. Premisnya adalah seorang satu protagonis bernama Nina Hall. Dia ini ketemu sama orang-orang di hidupnya dia, dari temennya, sahabatnya, maybe I could say enemy, dan yang pasti adalah cowok-cowok yang dia suka. Setiap orang-orang yang dia temukan di hidupnya dia, itu membentuk pribadinya dia seperti apa. Dan banyak banget kisah lucu, terharu, sedih yang mau gue sampaikan di komik itu. Tapi gue sadar bahwa gue itu gak jago-jago banget gambar. I love drawing. I am drawing since I was a kid. Tapi gue gak pernah menekuni gambar itu sebagai sesuatu yang gue inginkan untuk masa depan gue. Jadi I just draw for fun. Dan kalau misalnya gambarnya gak konsisten itu kan jadinya kurang bagus ya. And then ide itu gue taruh lah di kotak lah, suatu kotak memori di kepala gue simpen itu kayak ya udahlah kayaknya nggak usah gue lanjutin gitu, karena gue belum tentu siap dengan whatever it is in the future. Lalu gue melanjutkan hidup gue seperti biasa. I am working, playing games, dan recently after I watch a limited series by Netflix yang berjudul Anne with an E. Ya, itu basisnya adalah series dari novel fiksi karyanya L.M. Montgomery. Dan karena seriesnya cuman stop sampai di season 4, gue penasaran banget cerita lanjutannya gimana. I decided to buy the book, the fiction book, dan gue baca. Dan saat gue baca itu kayak ternyata everything it start from a writings. Lalu gue sadar, kenapa kalau gue nggak bisa gambar, kenapa nggak gue tulis aja gitu. I write it down in paragraph or two gitu kan rencananya. And then gue mulai untuk nulis apa yang gue bisa gitu. Tapi karena awalnya gue nggak tahu cara menulis itu gimana, menulis gue tuh jadi kayak gini. Gue baca novel, gue baca fiksi, and then I write what I want. Gue baca lagi, stop, ketika gue inspirasi gue lanjut baca. Seperti itu cara baca gue. Tapi ya hasilnya jadi kurang mateng lah, karena tulisan gue itu sangat berpengaruh di buku yang gue baca. Jadi it's not consistent. Dan gue belum tahu waktu itu cara untuk membikin alur yang mulus gitu ya, biar nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ke sana. Dan setelah gue ada beberapa draft, pas gue baca kayaknya nggak enak ya, terlalu terburu-buru ceritanya. Gue tinggalin lah itu beberapa draft bab itulah. 2 tahun setelah gue coba-coba bikin draft awal, gue punya tekad nih untuk tahun 2023. Pokoknya gue ini kan orang yang sering mencoba sesuatu ya, sampai gue menemukan hal yang nyaman untuk gue. Dan gue itu memutuskan untuk berjanji kepada diri gue sendiri kalau gue harus bisa nih menyelesaikan project pribadi gue yang telah gue mulai. Jadi gue tuh I have a lot of ideas in my mind. Gue banyak sekali ide-ide di otak gue. Gue pengen bikin motion graphic, gue pengen bikin comic strip. Jadi I have this imagination in my head, but it seems like I don't have any resources to do it, karena gue gak fokus. Dan di tahun 2023 itu gue memutuskan untuk okay bitch, you sit down and you focus on one thing. Lu harus nyelesain
satu aja project yang udah lu buat. Dan karena untuk bikin motion graphic itu gue harus bener-bener belajar dari nol, and it was hard. Jadi gue memutuskan untuk scrap it down. Idenya masih ada dan bagus, tapi gue singkirkan dulu. Gue lanjutin nih novel gue nih yang sempat gue bikin draftnya dari awal itu, beberapa draft awal. Dan untungnya tahun 2023 itu teknologi AI lagi berkembang. Jadi ada teknologi AI yang bernama Gemini dan ChatGPT. Dan dua AI itu gue maksimalkan, gue gunakan untuk memperbaiki grammar yang gue tulis. Karena I'm not a native, jadi I need their help to fix my grammars. Setelah grammarnya diperbaiki, gue jadi punya ide, oh iya, gue lanjutin aja deh seperti ini. Dan akhirnya sampailah menjadi satu buku yang berjudul Nina Hall's Diary. Oke, jadi gue ceritain sedikit rangkumannya. Apa sih Nina Hall's Diary itu? Jadi, Nina Hall's Diary itu adalah satu fiksi yang berisikan tentang perjalanan seorang anak remaja putri. Dia itu anaknya sangat periang, tapi sebelum menjadi anak yang periang, dia itu anak yang pemalu untuk suatu hal. Suatu halnya apa? You have to read it. Dia ketemu dengan sahabatnya dia yang membuat confidence-nya dia itu naik, dan ditambah lagi dia bertemu dengan crushes atau cowok yang dia suka, sehingga dia harus berani untuk take a step, harus berani untuk ngobrol. I want to share you the books. Ta-da! So, this is the book of Nina Hall's Diary. Ini sebenarnya bukan buku finalnya ya. Ini buku yang gue share ke teman-teman gue. Jadi gue membuat sayembara, siapa yang mau baca buku ini, kalau misal mau baca DM gue dan berikan alamat kalian, I will send you the copies. Ternyata ada 10 orang ya, 10 atau 15 orang, 15 orang yang tertarik membaca buku gue. I'm very glad ternyata ada yang mau baca. And this is it. This is the book. Tapi di sini ya, di buku yang ini ya, ini masih banyak banget catatannya yang error-errornya. Gitu deh. Ya namanya juga gue nulis sendiri, nggak pakai agent, nggak pakai editor. So yeah, you would find many mistakes in here. Dan so far untuk buku ini, I don't know, dari 20 orang itu udah ada 2 orang yang kasih reviewnya gue. Yang pertama yaitu kolega kantor gue, dan dia bilang lucu bukunya karena sangat-sangat dekat dengan masyarakat. That is my goal memang. Dan dia bilang ini seru bukunya. Satu lagi ada review dari stranger, kenalan gue di Instagram, bener-bener I don't know him at first. Kita cuman tahu di dunia maya, and he was foreigner. Dia adalah bukan orang Indonesia. So, dengan dia membaca buku gue, it made me think that kalau misalnya orang itu bisa menerima buku gue, berarti buku gue ini bisa diterima dimanapun, di negara manapun, istilahnya gitu ya. And I'm very glad that he likes the book, he likes the character, dan orang itu juga mensugestikan gue untuk menjual buku ini di Amazon. Gue awalnya nggak ada niat sama sekali untuk mengkomersilkan buku ini, tapi karena menurut dia bagus, menurut dia oke, I decided to why not? Kita jual aja, walaupun kita nggak tahu siapa yang beli, but I just put it on the internet. Dan sekarang bukunya sudah up di Amazon Kindle app. Kalau misalnya kalian mau baca dan kalian mau mendukung gue, kalian boleh banget untuk beli di aplikasinya Kindle, Amazon Kindle. Kalau misalnya kalian punya tablet Kindle itu ya, sebenarnya juga ada opsi hard copy-nya.
kalian bisa beli di Amazon, but it was very very expensive. Gue masih belum mendaftarkan ISBN-nya, jadi itulah kenapa gue nggak nyetak buku ini dan tidak menaruh buku ini di toko buku gitu, karena gue nggak punya ISBN. Because I am alone, karena gue solo, nggak ada editor, nggak ada agency. Kalau mau yang ada ISBN-nya kalian bisa beli di Amazon. Jadi kalau misalnya di Amazon itu udah pasti kalian dapat ISBN-nya. Tapi bakalan jadi mahal banget, bukunya sekitar 1 jutaan harganya. So I don't recommend that you buy the hard copy di Amazon. Just buy it on Kindle. Tapi kalau misalnya kalian kekeh mau baca buku di hard copy, di copy seperti ini, you can contact me and I will print it to you. Dan I will give it to you. Pay ya, of course ya. I will not give you for free. Tapi kalau misalnya kalian lihat nanti di Amazon, kalau yang gue komersialin itu, covernya nggak akan kayak gini. It will be completely new because as you can see, di sini ada beberapa elemen Chupa Chups dan bunganya Paramore, di mana ini seharusnya kalau misalnya gue mau komersilin, gue harus minta izin sama mereka. But I didn't have power to do that. Jadi I decided to scrap it all yang berpotensikan sebagai copyright, dan gue membuat itu copyright free mungkin. So that it's about my first book, Nina Hall's Diary. It's a good book untuk orang yang yang baru pertama kali nulis fiksi. Menurut gue it was good, and please buy it. Please support me because I really poured my heart and soul in it. Tapi sebelumnya ya, ini intermezzo sedikit. Sebelum gue bisa nyampe ke sini, gue itu punya perjalanan mencari vendor yang terbaik untuk mendapatkan harga yang good deal. Dan ini draft ini yang gue dapatkan. Siap-siap kaget ya, jangan ketawa. 1, 2, 3. Tada! Jadi ini adalah beberapa draft buku yang gue buat di beberapa vendor percetakan sebelum gue mendapatkan vendor yang terbaik menurut gue. Pros and cons-nya adalah untuk semua buku ini harganya sangat mahal karena gue nyetaknya cuma satuan ya, kuantitinya sangat dikit. Jadi ini satu bukunya itu memakan sekitar 200 ribuan. Which a lot of things gitu ya. Tidak sampai di sana. So, I have so much ideas in my head. Perjalanan Nina Hall's Diary ini tidak berhenti sampai di buku ini. Jadi gue memutuskan untuk buat sequelnya dari buku ini. Kalau misalnya tadi gue ceritain ini perjalanan dia dari umur 10 sampai 17 tahun, di sequel berikutnya itu akan menceritakan perjalanannya dia dari umur 17 or 18 sampai 26 atau 27. I forget. But yeah, pokoknya di rentang umur segitulah. Dari early young adult sampai middle young adult. Yang pastinya kalau misalnya di umur 10 sampai umur 17 tahun itu kalian bakal ngerasain masa unyu-unyunya di sekolah. Kalau misalnya umur 18 sampai umur 25, 6, 7 tahun itu kalian bakal bertemu dengan masalah yang lebih kompleks, mungkin around tempat kerja atau tentang pertemanan di tempat kerja, dan of course tidak akan luput dari kisah percintaan. Sebelum gue share itu ke publik, mungkin gue akan mencoba lagi untuk sharing the manuscript ke agent dan dan maybe kalau misalnya memang ternyata nggak ada jawaban baik dari agent, mungkin gue akan solo launchingnya. I really love my journey. Gue sangat suka banget perjalanan gue di menulis buku ini karena gue mempunyai sesuatu kebebasan di mana gue bisa bebas untuk menceritakan apa yang ingin gue sampaikan kepada pembaca.
I don't know. Aku nggak tahu sih kalau untuk buku yang kedua ini if it will be a great book. Yang pastinya mungkin gue akan share beberapa manuskrip ini ke teman yang emang suka baca, dan I wanna know their reaction ya, reaksinya mereka. If it's a good book, if it's a worth to sell book, dan semoga aja untuk pembaca-pembaca suka. Gue nggak tahu apakah akan selamanya gue menjadi penulis, menjadi si Kyla Rhodes Adams ini. Tapi yang pasti gue ini sudah mempunyai beberapa premis cerita yang gue sangat excited untuk mengeksplor itu. Sambil menunggu draft ketiga gue ini selesai dan membiarkan beberapa orang untuk membaca, gue akan sambil riset untuk the new potential story. Semoga apa yang gue jalankan sekarang menjadi hasil yang baik dan membawa rezeki untuk gue. Amin. Intinya, I'm really passionate about this. I'm really passionate about writing. Gue nggak tahu gue sampai berapa lama gue bertahan di sini. Pokoknya as long as I have the resources to make something, selama gue punya sumber daya untuk membuat suatu karya, I will do it. Dan yang pastinya gue akan share ke kalian about what I'm working on. Kalau sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk membaca Nina Hall's Diary, ini kalian sudah bisa beli di Kindle app. Kalau misalnya kalian mau baca di hard copy-nya, just call me, okay? You can comment on this video, atau misalnya kalian boleh reach Instagramnya me as a writer di Kyla Rhodes Adams. Ya, I will put the link under the description. Gue akan taruh linknya di description. Kalian bisa chat gue di Instagram kalau misalnya kalian tertarik untuk baca bukunya. Sampai ketemu di next karya gue, anjay. Sampai bertemu di next karya, next content that I made. Dan semoga hari kalian baik. And I hope the rest of the year is your year. Because it's gonna be mine too. Goodbye. Yay. Dah.